Halo semua, ketemu lagi dengan saya dalam pembelajaran matematika. Minggu lalu, kalian sudah masuk ke materi himpunan. Sudah belajar mengenai apa itu himpunan, kemudian bagaimana cara menyatakan himpunan, berikut dengan bagaimana cara menggambar diagram Venn. Nah, kali ini kita akan masuk ke materi himpunan dan hubungan pada himpunan. Tapi, sebelum kita masuk ke himpunan dan hubungan pada himpunan, saya akan review sedikit tentang pengertian himpunan. Coba kalian perhatikan gambar ini. Nah, ada gambar kumpulan serangga. Apa sih pengertian himpunan itu? Kalau kita amati gambar yang ini, ada kumpulan hewan menyusui dan ada kumpulan yang makanan yang enak. Yang manakah yang merupakan himpunan? Berdasarkan pengertiannya, himpunan adalah sekumpulan objek atau benda yang memiliki sifat keterkaitan dan memiliki definisi yang jelas. Jadi, kalau ada dua contoh, yang pertama adalah kumpulan hewan berkaki dua, sedangkan yang kedua adalah kumpulan lukisan yang indah, maka yang dapat dikategorikan sebagai himpunan adalah kumpulan yang pertama. Karena kalian akan dapat dengan mudah membedakan yang mana yang hewan berkaki dua, yang mana yang bukan berkaki dua. Sedangkan kumpulan yang kedua menggunakan kata sifat yaitu indah, yang persepsi satu orang dengan yang lain dapat berbeda. Artinya, kalau lukisan indah itu menurut kamu, belum tentu indah juga menurut orang lain, maka tidak dapat dikategorikan sebagai himpunan. Oke, sekarang kita mengingat kembali ciri-ciri himpunan itu apa sih? Ya, jadi ciri-ciri himpunan yang pertama, kemarin apa? Ditulis menggunakan huruf kapital. Nama himpunannya ditulis menggunakan huruf kapital. Boleh A, boleh B, boleh C, sampai Z kecuali S. Karena S sudah dipakai untuk lambang himpunan semesta. Oke, yang kedua, ada objek atau anggota himpunan. Ya, yang ketiga, penulisan anggota himpunan yang satu dengan anggota himpunan yang lain itu diawali dan diakhiri dengan kurung kurawal. Dan yang keempat, antara anggota himpunan dipisahkan oleh tanda koma. Jadi, jika A adalah himpunan ibu kota provinsi di Pulau Jawa, maka saya dapat menyatakan himpunan dengan menuliskan A dengan huruf kapital, kemudian sama dengan, kemudian dibuka dengan kurung kurawal, dimulai dari Banten misalnya, lalu koma dulu, baru tulis Bandung, kemudian koma lagi, tulis Jakarta, kemudian koma lagi tulis Semarang, dan seterusnya sampai Surabaya, kemudian ditutup dengan tanda kurung kurawal kembali. Itu tentang ciri-ciri himpunan. Oke ya. Nah, kalau itu sudah ingat dan sudah refresh lagi, kita akan mulai masuk ke hubungan pada himpunan. Yang seperti apa sih hubungan pada himpunan? Kita mulai dari hubungan yang pertama ya. Hubungan pada himpunan yang pertama akan kita pelajari adalah himpunan bagian. Jadi, kalau kalian perhatikan gambar, itu kalian akan melihat ada dua kurva ya. Dibilang lingkaran, yang B itu bukan lingkarannya, oval. Jadi ada dua kurva, satu A, satu B, kemudian ada kotak persegi panjang yang memang dalam diagram Venn digunakan untuk melambangkan semesta. Nah, kalau kalian perhatikan kan bentuknya kayak telur ceplok itu ya. Jadi lingkaran yang A itu semuanya atau secara utuh itu masuk ke dalam lingkaran yang B. Nah, itulah maka A dapat dikatakan sebagai himpunan bagian dari B. Secara tertulis seperti ini. Jika terdapat dua himpunan A dan B, jika semua anggota himpunan A merupakan anggota juga dari himpunan B, maka A disebut sebagai himpunan bagian atau kata lainnya adalah subhimpunan dari B dengan lambang seperti huruf C tapi agak panjang. Ya, maka kalau kalian perhatikan contohnya, misalkan diketahui himpunan B adalah 1, 2, 3, 4, sampai 5. Nah, kalian diminta memilih yang mana yang merupakan himpunan bagian dari B. Carilah himpunan yang ke semua anggotanya ada di dalam himpunan B. Nah, maka pilihlah yang himpunan A, bukan himpunan C. Kenapa? Karena kalau himpunan C ada anggotanya bilangan 6, sedangkan dalam himpunan B itu tidak ada bilangan 6, hanya sampai 5 saja. Jadi yang merupakan himpunan bagian dari B adalah yang himpunan A. Itu ya hubungan yang pertama. Oke, sekarang kita lanjut ke hubungan pada himpunan yang kedua, yaitu kesamaan himpunan.
pakai kata sama. Artinya dua himpunan itu sama. Sama dalam hal ini seperti apa? Nah, kalau kalian perhatikan gambarnya, itu kan ada lingkaran hanya satu, tetapi penamaannya ada dua. Jadi ada A sama dengan B. Sebenarnya itu ada dua himpunan, tetapi anggotanya persis sama. Maka digambarkan dalam diagram Venn hanya satu. Kok bisa? Kenapa? Karena kalau kalian ingat pelajaran minggu lalu, menggambar diagram Venn itu untuk anggota yang sama cukup ditulis satu kali, jadi nggak boleh ada double anggota dalam diagram Venn. Maka gambarnya akan seakan-akan menjadi hanya satu kurva saja, padahal himpunannya ada dua. Contoh ya, kalau misalkan ada A anggotanya 1, 2, dan 4, kemudian ada himpunan B anggotanya 4, 1, dan 2, maka himpunan tersebut dikatakan sama karena anggotanya persis sama, yaitu ada 1, ada 2, dan ada 4. Oke, kalau ada satu saja anggota yang berbeda, maka tidak dapat dikategorikan sebagai kesamaan himpunan karena nanti gambarnya tidak akan muncul satu lingkaran, tetapi nanti akan muncul hubungan yang lain yang akan kita pelajari berikutnya. Oke, lanjut. Setelah himpunan bagian dan kesamaan himpunan, nah kita masuk ke gabungan pada himpunan. Perhatikan gambar diagram Venn-nya. Gambar diagram Venn-nya kurvanya saling berpotongan, ya. Ada yang berpotongan di tengah-tengah, kemudian ada yang di sebelah kanan itu B saja, yang di sebelah kiri itu A saja. Jadi simbol gabungan itu seperti huruf U. Gabungan itu apa sih? Gabungan itu ya digabung aja anggotanya. Jadi gabungan dua himpunan A dan B itu adalah himpunan yang anggota himpunan A dan B dijadikan satu himpunan atau digabung. Sebutnya bisa juga union. Ya, maka itu kan diarsir semua. Dari lingkaran A diarsir, lingkaran B juga diarsir. Nah, kalau ada anggota yang sama, sekali lagi tuliskan cukup satu kali. Ya, seperti contoh tuh, ada himpunan A kan 1, 3, dan 5, sedangkan himpunan B 1, 2, 4, dan 6. Nah, satunya kan double tuh, maka satu cukup ditulis satu kali. Satu, kemudian jangan tulis satu lagi, langsung 2, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 5, kemudian 6. Itu namanya gabungan. Beda lagi dengan yang ini. Kalau ini yang diarsir cuma yang di tengah, namanya irisan pada himpunan. Jadi kalau gabungan itu semuanya dan yang sama ditulis cukup satu kali, kalau irisan justru kita cari yang ada di himpunan A dan ada di himpunan B. Cari anggota yang sama di antara kedua himpunan. Jadi irisan dua himpunan adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota A sekaligus anggota B. Contoh, kalau ada himpunan A yaitu 5, 10, dan 15, kemudian ada himpunan B 2, 4, 6, 8, dan 10, kalian diminta menentukan irisan himpunan A dan B, cari aja yang anggotanya sama. Ada di A, ada di B, yaitu 10. 10 ada di A, 10 juga ada di B. Maka irisan antara himpunan A dan himpunan B adalah sebuah himpunan yang anggotanya bilangan 10. Ya, lanjutnya adalah selisih. Selisih himpunan. Selisih itu kan kayak dikurang ya. Jadi dalam hal ini juga sama, kita pakai prinsip pengurangan. Kalau ada himpunan A dan B, maka selisih antara A dan B adalah himpunan yang anggotanya itu anggotanya A, tetapi bukan anggotanya B. Jadi kalau ada anggota yang sama dengan anggota B itu dikurangi, tidak dipakai. Contoh, ada himpunan A 2, 3, 4, dan 5, kemudian himpunan B 3 dan 4. Ditanya A kurang B. A dikurang B berarti 2, 3, 4, 5 dikurangi dengan 3 dan 4. Jadi yang 3 sama 4 di A dicoret, sehingga tersisa hanya sebuah himpunan yang beranggotakan 2 dan 5. Oke ya, itu selisih. Nah, beda tipis nih dengan hubungan pada himpunan yang terakhir, yaitu komplement himpunan. Komplement himpunan itu juga selisih, tapi dalam hal ini yang dikurangi adalah anggotanya semesta. Jadi komplement suatu himpunan adalah himpunan semua anggota pada himpunan semesta yang bukan merupakan anggota himpunan tersebut. Lambangnya seperti huruf C kecil sebagai pangkat. Jadi kalau ada semestanya itu huruf A sampai I misalkan, kemudian ada sebuah himpunan yang anggotanya A, B, C, maka komplemennya A, kamu cari anggotanya semesta yang bukan A, bukan B, bukan C. Maka yang terpakai adalah D, E, F, G, H, dan I. Itu namanya komplement.
Oke ya, bisa dipahami ya. Nah, kita sudah mendekati akhir nih dari pembelajaran hari ini. Kita akan tutup dengan apa itu bilangan kardinal. Nah, bilangan kardinal ini adalah bilangan yang digunakan untuk menyatakan banyaknya anggota himpunan. Atau bisa ditulis juga dengan huruf N kecil lambangnya, kemudian pakai tanda kurung biasa. Misal, jika B adalah himpunan huruf abjad, maka bilangan kardinal yang menyatakan banyaknya anggota himpunan B adalah 26. Sama seperti jika P adalah bilangan ganjil positif kurang dari 10, siapa aja sih? Kan ada 1, ada 3, ada 5, ada 7, ada 9, maka bilangan kardinal yang menyatakan banyaknya anggota himpunan P ada 5. Atau bisa ditulis juga N dalam kurung P sama dengan 5. Oke, nah itulah materi pembelajaran hari ini tentang himpunan dan hubungan pada himpunan. Selanjutnya kalian akan berlatih mengerjakan latihan soal. Ya, ada 3 nomor, semuanya terkait dengan materi yang baru saja disampaikan. Silakan dikerjakan di buku tulis masing-masing. Kemudian seperti biasa, silakan difoto. Boleh dijadikan PDF atau Office Word. Nanti silakan langsung diupload ke Google Classroom seperti biasa. Nanti akan ada tugas baru di sana, sudah saya persiapkan beserta dengan daftar hadirnya. Oke ya, saya harap apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya dengan materi lanjutan. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Selamat belajar, selamat berlatih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.